Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita melanjutkan pembahasan kita mengenai topik pastor scholars atau pastor as a scholars, dan juga boleh disebut scholar as pastor. Pendeta sebagai ilmuwan sebagai pendeta. Pendeta sebagai scholar ini diterjemahkan sebagai kesarjanaan. Jadi pendeta dan kesarjanaannya, dan seorang yang bergelar akademik sarjana, tetapi dia juga adalah pastor sebagai pelayan, sebagai minister, ya, pelayan. Bapak Ibu sekalian, saya mengarahkan kita kepada subpokok bagian yang saya warnai warna kuning, heart and head, hati dan kepala. Yang secara mudah kita mengkaitkan pastor itu hatinya, kepala itu scholar. Ya, hatinya itu berurusan dengan pastor, itu berurusan dengan hati, lalu kepala itu berurusan dengan scholars. Itu simbol saja atau ya tambahan penjelasan mengenai pastor scholars. Artinya tidak mungkin terpisahkan. Artinya tidak mungkin seorang pendeta bukan scholar. Nggak mungkin. Karena tidak mungkin orang hanya memiliki hati tanpa kepala, tanpa pikiran. Demikian pula, tidak mungkin seorang scholars dalam konteks pelayan Tuhan, atau dia seorang dosen, seorang profesor yang mengajar di School of Theology atau Higher Education, yang tidak ada jiwa pastoralnya. Tidak mungkin. Maka pastor scholars ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Heart and head. Hati dan kepala atau dengan pikiran. Saya mengajak kita memikirkan bagaimana kita bisa bercahaya melalui tulisan. Bercahaya melalui tulisan yang memang menjadi salah satu kepercayaan Tuhan kepada setiap pelayan Tuhan. Menulis itu bukanlah pilihan, ya, tapi kepercayaan yang tidak mungkin tidak. Buktinya Bapak Ibu sudah selesai sarjana karena menulis. Bapak Ibu sudah selesai master karena menulis. Bapak Ibu sudah selesai doktor karena menulis. Tidak mungkin kita tidak menulis. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mulai dengan membaca atau mengikuti apa yang saya kemukakan dalam pendahuluan ini. Menjadi scholars dan atau pastors atau misionaris atau juga counselor atau apa saja, minister, pelayan, ya, seorang berpendidikan, seorang yang pembelajar, dan pastor, seorang akademisi, dan juga seorang pastor, seorang misionaris, seorang counselor, itu selama sekian tahun, beberapa tahun beberapa tahun yang saya tahu, bukan terakhir ini, apalagi pada tahun 50-an, ya 80-an, sering menjadi ya dilema. Kamu pada waktu kita di mahasiswa, kita tanya kepada teman, kamu mau setelah selesai sarjana teologi mau kemana? Saya mau jadi guru, saya mau jadi pastor, saya mau dosen, saya mau lanjut studi. Nah, hal ini sudah membentuk kotak-kotak yang sebenarnya sampai sekarang ini terasa ada dilema. Ya, ada juga orang yang kemudian berkomentar, Bapak ini kalau khotbah terlalu akademis, kurang sekali nampak pastoralnya. Hidup Bapak ini memang bagus, menyentuh hati. Khotbahnya, doanya menyentuh hati, tapi nggak menyentuh pikiran. Ya, itu juga pikiran yang kita jangan berharap pada Bapak itu, pada pastor itu, kalau pikiran kita terisi kaya dengan knowledge, dengan pemikiran-pemikiran dari Alkitab tentang kehendak Tuhan. Jangan terlalu berharap. Tapi kalau bicara soal sentuhan hati, dialah orangnya. Dialah orangnya. Atau sebaliknya, ada pendapat bahwa dia orang akademisi. Khotbahnya, tulisannya, bicaranya, semuanya sangat syarat dengan pikiran-pikiran akademis. Namun, jangan berharap mendapatkan sentuhan pastoral dari bapak itu, dari ibu itu.
Ya, karena orang itu memang akademis, sangat akademis. Nah, ini dilema sebenarnya, dilema yang tidak boleh biarkan. Ya, lalu apa kira alasan-alasan yang kita bisa tahu mengenai pastor scholars atau scholar pastors? Ada alasan-alasan yang berikut ini saya sampaikan, alasan-alasan tidak memadai, not adequate, tidak memadai. Mahasiswa teologi yang tidak berniat melanjutkan studi teologianya, dia beralasan, saya tidak melanjutkan studi lagi ke program master karena memang saya mau jadi pendeta, Pak. Saya mau jadi gembala sidang, jadi pastor sidang. So, saya tidak mungkin melanjutkan studi. Dia sudah masuk dalam kotak yang sempit bahwa untuk menjadi pastor tidak perlu sekolah lanjut, tidak perlu studi lanjutan, tidak perlu tinggi-tinggi sekolahnya, tidak perlu master, tidak perlu doktor. Nah, ini sudah kotak yang sempit, ya, kotak yang sempit, dan sebenarnya menggambarkan pengertian pastoralnya pun sempit. Ya, karena dia berpikir seorang yang menjadi pastor, seorang yang menjadi gembala sidang, ya tidak mungkin harus sekolah tinggi, tidak perlu sekolah tinggi, karena tentu dengan sejumlah alasan-alasan yang dia kumpulkan. Kan jemaat, ya, kita mengurus jemaat, nggak perlu menjadi seorang doktor, master untuk mengurus jemaat, cukup sarjana teologi, cukup bachelor teologi. Nah, saya pikir pendapat ini sangat-sangat menggambarkan pengertian pastoralnya sempit atau ya dangkal, mengatakan itu dangkal, karena dia pikir bahwa untuk menjadi pastor cukuplah dengan master atau dengan sarjana. Ini satu pendapat yang bagi saya tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak memadai. Yang kedua, sering terdengar jawaban daripada umumnya pendeta jemaat yang saya ini menggembalakan jemaat, lah tidak relevan apabila saya melanjutkan studi. Kalau saya melanjutkan studi, apa hubungannya dengan tugas saya sebagai seorang pendeta? Ya, ini hampir sama dengan di atas, hanya ada jawaban seperti ini. Apa hubungannya dengan saya melanjutkan studi? Apa hubungannya master, doktor dengan tugas-tugas kepastoral? Tidak ada hubungannya, Pak Stefri. Jadi, soal studi lanjut, soal menjadi akademisi, menjadi seorang scholars, ya itu tidak cocok. Jadi, menjadi scholars, bagi saya sebagai seorang pendeta, jemaat tidak sesuai. Dan yang banyak adalah komentar yang ketiga ini. Karena jemaat adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka maka studi lanjut seorang pastor suatu keharusan. Ini karena jemaatnya banyak yang master di bidang manajemen, doktor di bidang kimia, matematika, maka seorang pastor beralasan untuk studi lanjut. Ini sebenarnya alasan yang tidak beralasan, ya, alasan yang dangkal, alasan yang superficial lah, alasan yang tidak mendasar. Masakan kita mau meningkatkan diri karena berlomba-lomba atau menyesuaikan diri dengan potensi kemampuan orang lain atau jemaat. Bagi saya ini alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Panggilan studi itu bukan karena jemaatnya memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Mereka background-nya sarjana, master, doktor. Masa saya seorang pendeta hanya diploma, hanya bachelor atau hanya STH, sarjana. Nggak cocok, Pak Stefri. Nah, ini alasan yang tidak benar. Tolong dibuang. Itu artinya merendahkan pendidikan. Ya, tadi merendahkan tugas pastoral. Yang ketiga ini merendahkan arti pendidikan. Bagi saya belajar itu menjadi seorang yang menjadi scholars, Bapak Ibu, bukan karena saya mau menyesuaikan dengan konteks. Tapi ini panggilan Tuhan pada saya untuk memang meningkatkan diri demi kepantasan, kelayakan di hadapan Tuhan, dan untuk lebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Maka saya bukan harus karena dunia menuntut, bukan. Kalau saya karena Tuhan manggil, bukan dunia menuntut. Ini yang penting, bukan karena dunia menuntut, tetapi karena panggilan Tuhan. Saya nggak peduli jemaat saya orang-orang yang, sorry to say, tidak berpendidikan cukup, ya mungkin sekolah dasar semua. Apakah saya nggak boleh studi lanjut?
Oh, bagi saya jadi master, bahkan kalaupun boleh sampai jenjang level doktoral, walaupun jemaat saya semuanya rata-rata studinya itu background studinya hanya sekolah dasar, sekolah menengah. Tidak ada dasar yang kokoh, kuat untuk berargumentasi harus sesuai dengan jemaat. Ya, ini artinya merendahkan arti pendidikan. Jadi dua tarik menarik ini. Satu, merendahkan arti pastoral, arti ministerial. Yang kedua, merendahkan arti pendidikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita baca Alkitab, khususnya Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 3. Kita memperhatikan tulisan Paulus di sini. Bapak Ibu sekalian, karena Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 3, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Bahasanya sangat menarik sekali Bapak Ibu. Betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Untuk gereja. Hamba Tuhan berjuang sungguh-sungguh. Kalau saya memperhatikan apa perjuangan sungguh-sungguh begitu berat seorang hamba Tuhan. Bagi saya, yang pertama, perjuangan berat seorang hamba Tuhan itu perjuangan belajar untuk melayani Tuhan. Ya, dia belajar menyiapkan diri. Belajar untuk memperlengkapi diri. Belajar untuk membackup diri. Belajar untuk menikahkan diri. Untuk apa? Untuk dia memberikan kepada Tuhan yang dinikmati oleh jemaat sesuatu yang pengorbanan yang besar dari seorang hamba Tuhan. Ya, perjuangan berat untuk kamu, untuk jemaat. Dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Jadi, untuk semua orang, untuk semua pihak, mari berpikir luas seperti Paulus ini. Mari kita berjuang dengan satu harapan, itu untuk semua orang. Bukan hanya untuk jemaat saya, bukan hanya untuk keluarga saya, untuk diri saya, tapi untuk semua orang. Mari berpikir luas, karena luasnya hati Tuhan, demikian pula luasnya hati hamba Tuhan. Tidak terikat pada kelompok atau orang tertentu. Lanjut, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Ini heart. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Mind. Dan mengenal rahasia Allah, yakni Kristus. By heart and mind. Ya, supaya mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Inilah tujuan pastoral. Yaitu ada penghiburan, ada kesatuan kasih, keutuhan kasih dalam konteks pastoral untuk jemaat Tuhan. But not only di situ, tetapi melainkan juga memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian. Coba perhatikan. Ini conviction, satu understanding. Itu menyangkut mind. Ya, menyangkut mind. Untuk apa? Hati dan mind atau scholars and pastor, ya, pastor scholars ini untuk apa? Untuk membawa jemaat mengenal rahasia Allah, yakni Kristus. Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ini yang kita mengawali dengan sajian ini. Memang pada hakikatnya antara scholars dan pastors atau misionari atau educators atau teachers tidak bisa dipilah-pilah, tidak bisa dikotak-kotakkan lagi. Itu satu kesatuan yang utuh. So to be a pastor must be a scholar. To be a scholar must be a pastor. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut, dan di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Bapak Ibu, maka ada dua hal di sini. Seorang hamba Tuhan seperti Paulus, dia harus menjadi seorang akademisi, menjadi seorang scholars, karena dia tahu bagaimana kata-kata indah tapi menipu. Banyak orang pengajaran-pengajaran yang memperdaya jemaat. Kalau nggak studi Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi seorang scholars, bagaimana kita mampu mengidentifikasi makanan-makanan jemaat yang racun, makanan jemaat tapi racun. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalau bukan scholar? Karena kita scholars, maka kita mampu melihat bahaya yang mengancam jemaat.
yang mungkin kata-kata indah, ya, yang memesona, kata-kata yang memukau, tapi kita tahu itu adalah memperdaya, tipu daya. Kalau bukan scholars, bagaimana seorang pastor dia bisa menolong jemaat untuk membedakan, mengidentifikasi, membuat perbedaan antara mana yang makanan dan mana yang bukan makanan. So, lagi pula tentu berbicara mengenai segala hal, ya, segala harta, hikmat dan pengetahuan. Harta, hikmat dan pengetahuan. Tentu ini harus diakui. Ini merupakan pekerjaan Allah yang menyingkapkan harta, hikmat dan pengetahuan. Tetapi itu tidak mungkin tanpa belajar. Ya, tidak mungkin tanpa belajar. Orang yang beroleh hikmat, harta hikmat, harta pengetahuan, tidak mungkin tanpa belajar. Dan buktinya, Bapak-Ibu, pastor-pastor yang kurang belajar, mereka sukar bertahan lama dalam ministry. Impact-nya memang bagus, pribadinya bagus. Tetapi itu tidak cukup. Melainkan dia harus menjadi scholars supaya jemaat yang dia pimpin ini menjadi jemaat yang kuat, sehat, bertahan. Karena pengajaran-pengajaran dari para pastor scholars ini menumbuhkan, mendewasakan, kaya. Hartanya hikmat, harta hikmat dan pengetahuan kaya. Tidak mungkin ada harta hikmat dan pengetahuan tanpa pendidikan, tanpa belajar. Satu keharusan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada dua orang yang cukup terkenal, lah, namanya John Piper dan D.A. Carson. Dua pastor, dua pendeta, pastor, tapi juga mereka adalah seorang pengajar. John Piper seorang pengajar jemaat, dia scholar, jadi dia congregation scholar, pengajar, dia seorang sarjana, kesarjanaan pastoral. Ya, dia sebagai seorang pastor yang sarjana, begitu. Lalu si D.A. Carson, dia seorang sarjana yang pastoral. Dan mereka beberapa tahun yang lalu menulis buku yang pendek, bukan pendek, tidak begitu tebal bukunya, 100 lebih halaman. Nanti saya bisa kirim kepada Bapak Ibu lewat WA, bisa dikirim. The Pastor as Scholar and the Scholar as Pastor. Ya, buku ini menarik. Nah, begini. John Piper and D.A. Carson. D.A. Carson sebagai seorang ahli perjanjian baru, ya. John Piper seorang ahli teologi, ya. Tapi dia juga seorang yang berakar bertahun-tahun sebagai pastor di gereja Baptis di Amerika. Mereka berdua menulis bagaimana menjadi seorang pastor theologian dan seorang theologian pastor. Seorang akademia, tapi juga pastor. Seorang yang cinta buku, tapi juga cinta jemaat. Seorang yang cinta jemaat, tapi cinta buku. Nah, ini yang perlu kita pikirkan pada masa kini. Seorang yang mencintai kebenaran, mencintai dunia akademis, tapi juga mencintai jemaat. Saya berpikir, bagaimana seorang pastor mencintai jemaatnya kalau dia tidak mencintai kebenaran? Dan cara mencintai kebenaran melalui belajar kebenaran. Belajar kebenaran secara teratur melalui studi. Dan must be a scholar. Pasti menjadi seorang scholar. Bapak Ibu, mereka dua membahas mengenai head itu teologi, and heart itu pastoral. Nah, di sini mereka membahas bersama-sama dengan merujuk pertama pada para tokoh-tokoh Alkitab, kemudian juga para teolog dan pastor di dalam sejarah, lalu mereka menyampaikan pengalaman mereka sebagai seorang PhD. Mereka kedua-duanya seorang doktor PhD. Bagaimana mereka menjadi seorang ahli scholars, menjadi seorang sarjana, doktor gelarnya, tapi juga berjiwa dan berhati pastoral. Bagaimana dia menjadi seorang pastor yang berjiwa scholars, ya, berjiwa scholars.
Bapak Ibu, nampaknya orang-orang seperti ini yang bisa bertahan dalam pelayanan yang berdampak, pelayanan yang berkesinambungan, dan pelayanan yang berdampak, yaitu to be a pastor scholars and to be a scholar pastor. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Piper and Carson menantang kita untuk berkenaan dengan the academic and in the pastorate. Tolong pertimbangkan, tidak boleh hanya menekankan I am a pastor and I am a scholar, tetapi harus seutuhnya bahwa I am a pastor and scholar as well. Saya juga scholar. Jadi sudah kita harus membuang salah anggapan. Ya, salah anggapan bahwa seorang pastor itu bukan seorang scholars. Ya, itu anggapan yang sudah cukup lama saya dengar, tidak hanya di Indonesia, juga di Malaysia. Ya, saya hanya pastor Pak di kampung. Jadi Bapak mengundang saya untuk kuliah MA, untuk kuliah MD. Saya tertawa Pak, bagaimana? Nggak relevan Pak. I am a pastor. Nah, ini sesuatu yang betul-betul pertama nggak paham atau kurang mengerti luasnya pastoral, dan kurang mengerti keberartian pendidikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus, dia sebagai seorang teolog, seorang pastor, seorang misionaris, seorang konselor, bahkan dia seorang filsuf, Christian philosopher, dan itu nampak pada banyak tulisannya, dan perhatikan bobot akademik tulisannya, dia sebagai seorang scholars. So, Paul was a scholar, and he was a pastor. Dan kita tahu dia sebagai seorang scholar pastoral, scholar misional, scholar educational. Wah, di dalam diri Paulus ada keutuhan. Mari jangan membatasi Tuhan dengan alasan saya gembala sidang saja, pastor sidang. Jadi kamu saja yang guru, cegu lah, kamulah yang menjadi dosen, guru-guru. Itu pikiran yang sempit dan keliru, dan itu harus dibakar, dibuang. Tidak boleh lagi. Kalau kita menjadi seorang pastor yang bertanggung jawab, you must be scholar. Kalau kita menjadi seorang scholar, we must be, ya kita harus menjadi seorang pastor. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita tahu Rasul Paulus, jiwa pastoralnya, ada sejumlah buku-buku, kitab-kitab surah-surah pastoral, Timotius, Titus, Filemon, ya. Lalu ada tulisan-tulisan yang sangat kuat secara akademis. Kitab Roma itu sangat kuat secara mengungkapkan kepakaran, mengungkapkan keahlian Paulus sebagai seorang scholars. Bukan hanya Paulus, Agustinus, seorang teolog, ya, di mana dia menjadi teolog standar. Teologianya standar gereja abad pertengahan. Abad 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abad yang ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebelum diganti oleh skolastis dan dengan Thomas Aquinas dan teman-teman yang lain. Para teolog filsuf pada masa itu. Tapi selama berabad-abad standar teologi gereja dunia itu mengacu pada Agustinus. Seorang pastor, seorang pengajar. Mungkin Bapak Ibu meragukan. Pak Stefri, saya belum pernah membaca bahwa Agustinus itu, Augustine of Hippo, dia sebagai seorang pastor. Tolong buka di sini. Ini. Ya, WW Historical Theology, lalu ada bahasanya Augustine a pastor. Ya, saya tidak punya waktu untuk bukanya, tapi silakan buka. Kita kaget, memang dia pastor. Berikut juga. Ya, ini why pastor should engage Augustine of Hippo. Mengapa pendeta-pendeta sekarang harusnya berurusan dengan Agustinus? Kenapa? Artinya mari merujuk pada Agustinus karena dia sebagai seorang pastor. Dan banyak kekayaan pastoral dalam pemikiran dan praktek hidup Agustinus yang sangat-sangat relevan memperkaya kita pada masa kini. So, Agustin seorang theologian, seorang scholars, and juga dia sebagai seorang pastor yang sangat-sangat mempengaruhi sejarah. Tidak hanya berhenti pada Agustinus.
bahwa Martin Luther seorang teolog, doktor teologi, dan dia ahli Perjanjian Lama, bukan ahli banyak, dia ahli kitab, tidak hanya PL, tidak hanya PB. Ya, sekarang kita terkotak-kotak ahli PL, ahli PB. Padahal sebenarnya nggak perlu lagi, harus ahli kitab. Tidak hanya PL, tidak hanya PB, harus ahli kitab. Dan Martin Luther seorang teolog, ahli kitab, dia pengajar di sekolah tinggi, dia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman, maka itu dia dihargai sebagai bapak bahasa Jerman. Dan dia juga pastor yang menulis katekisasi besar, katekismus besar, katekismus kecil, dan dia banyak menulis tentang doa-doa, menulis ribuan lagu gereja. Dia memiliki hati jemaat, tapi scholars. So berhenti mendiskusikan itu lagi. Berhenti memenjarakan diri kita pada scholar saja atau kepada pastor saja. Itu penjara kebodohan hamba Tuhan. Berhenti memenjarakan diri. Dua-dua harus bergandengan tangan. Sudah banyak bukti. Agustinus, Martin Luther, seorang pengajar jemaat, dan dia banyak menulis doa-doa. Bapak Ibu kalau nggak bisa tulis buku, tulislah doa. Dan doa kita ditulis sampai selama 30 hari, 30 lembar doa. Dan itu warisan untuk jemaat. Oh, itu karena doa itu pikiran teologis. Itu kebenaran. Ya, lalu bisa dibaca oleh anak cucu. Bapak Ibu, tidak ada alasan tidak menulis. Ya, ini bukan soal karunia. Menulis bukan karena karunia. Tidak ada alasan untuk tidak menulis. Kalau Bapak Ibu bisa menulis surat cinta kepada istri Bapak Ibu dulu, pacar dulu, kenapa tidak bisa menulis surat cinta Tuhan Yesus kepada jemaat? Ya, surat cinta Tuhan Yesus kepada jemaat. Itu kita tulis, ya, mulailah dengan sederhana, mulailah dari ketidaktahuan, dari kurang tahu, ya, kemudian akhirnya menjadi terbiasa, akhirnya menjadi tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian juga John Calvin, seorang teolog, dia seorang akademisi, pengajar, dia pengajar dari Geneva Academy. Dia juga sebagai guru kota Geneva, seorang scholars, tapi dia juga seorang pastor. Dia seorang pendeta gereja di Geneva. Saya sudah kunjungi, saya yang dengan Pak Michael, dengan Pak Henry, kami sudah pernah mengunjungi gereja jemaat John Calvin di kota Geneva. Dan ya, saya sebenarnya agak menyesal karena terlalu cepat meninggalkan tempat itu, belum menemukan tulisan-tulisan atau mungkin menemukan sesuatu, hanya menemukan mimbarnya John Calvin. Mimbar John Calvin itu tinggi. Ya, artinya dan dia di bawah mimbar ada meja. Dan setiap hari dia duduk di meja itu menunggu jemaat datang untuk dia ajar. Dia seorang scholar, dia sebagai seorang scholars, tapi juga dia sebagai seorang pastor. So, scholar and pastor stop discuss about that. Artinya, apalagi mendebate, memperdebatkan lagi pastor atau scholars. Sudah, itu barang lama, itu sudah mubasir, itu sudah hamis. Buang itu. Sekarang tidak boleh lagi memperdebatkan itu. Kenapa? Sadarlah bahwa tidak mungkin memisahkan antara scholar and pastor. Dan contoh yang terakhir, Jonathan Edwards. Dia seorang teolog akademia, dia dosen, dan dia menjadi pemimpin daripada Princeton, dulu College of New Jersey, yang kemudian menjadi Princeton Theological Seminary, dan dia sempat menjadi dosen di sana, sempat menjadi presidennya di sana, presiden sekolah itu. Tapi kita tahu bersama, dia juga seorang filsuf, dia seorang bapak KKR, bapak kebaktian, bapak kebanggaan rohani, dan dia sebagai seorang misionaris, dan fokus perhatiannya menjangkau orang-orang dari suku Indian. Dia pengkhotbah, dia pastor, dia pendeta jemaat di Massachusetts. Apalagi alasan kita untuk memperdebatkan atau membuat dua sisi yang terpisah. Satu kesalahan berpikir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini cukup, Bapak Ibu, pastor scholars. Kenapa juga kita melihat scholars itu suatu keharusan bagi seorang pastor? Karena seorang pastor itu, dia berada di tengah-tengah, baru ini alasan berikut, tantangan bagaimana dia mengkomunikasikan pikiran Tuhan dalam bahasa dia. Harus mempunyai kemampuan
communication kompetensi, harus memiliki teknologi kompetensi, harus tahu teknologi, harus memiliki culture kompetensi, harus memiliki social kompetensi, harus juga memiliki kemampuan ekonomik, bukan soal menghitung uang, berpikir teratur, menata uang. Ya, pasal itu harus memiliki kompetensi strategi seperti militer, bagaimana mengatur, harus memiliki kompetensi wawasan dunia atau cara pandang dunia pendidikan, dia harus memiliki kompetensi filsafat, filosofi, dia harus memiliki kompetensi moral, kompetensi nasional, bahkan dia menjadi patriot bangsa, tidak hanya menjadi seorang pengkhotbah, seorang pendeta, tapi dia juga sebagai seorang pembela bangsa, membela bangsa dari ancaman-ancaman luar maupun dalam secara pemikiran dan doanya, pemikiran dan partisipasinya, dan juga dia mempunyai kompetensi kesehatan dan kompetensi yang lain. Pastor itu, seorang hamba Tuhan itu, dia berada dalam tuntutan kompetensi yang multi kompetensi. Bapak Ibu, maka itu tidak mungkin tidak scholars. Ya, tidak mungkin tidak menjadi seorang scholars. Kalau bukan menjadi scholars, ya Bapak Ibu, tidak mungkin berarti hidup dan pelayanannya. Kita harus terus berubah, bukan bergeser. Kita harus memimpin dunia. Ya, kita harus memimpin dunia, Bapak Ibu. Dan jangan berhenti berubah. Berubah ke arah kemajuan. Saya sangat sedih sekali, menangislah kalau melihat seorang selesai MTH berhenti. Nggak mau ikut seminar, nggak mau ikut pelatihan, nggak mau ikut konferensi, tidak mau, ya sudah merasa diri sudah aman. Saya sudah dokter, dan saya dokter yang satu-satunya dokter di kampung saya, tapi nggak berbuah. Kenapa? Karena berhenti. Tidak boleh berhenti. Bapak Ibu, saya pribadi kalau berhenti membaca, berhenti menulis, saya tertinggal jauh sekali. Ya, saya pun sudah sangat tertinggal. Kalau saya akan tunjukkan ketertinggalan saya. Saya akan tunjukkan ketertinggalan saya kepada Bapak Ibu. Saya sudah tertinggal dan saya sudah berat sekali untuk mengejar ketertinggalan saya. Ya, tidak boleh berhenti. Harus terus. Bagaimana ada buku baru, cari tahu, baca. Itu upgrade terus, harus renew, harus refresh terus. Kalau mau dipakai Tuhan. Tetapi kalau membatasi diri, pada saya kan pastor, saya juga hanya dosen, Pak. Saudara sudah memenjarakan diri sendiri pada penjara-penjara yang dibuat oleh diri sendiri. Jangan pernah berhenti berubah, harus berubah. Dan harus berubah ke arah kemajuan. Harus maju terus tiap hari. Ya, every single day kita harus maju, Bapak Ibu. Jangan pernah tidak maju. Bapak Ibu berhenti maju sehari, Bapak Ibu tertinggal 1 minggu. Dengar baik-baik. Bapak Ibu tidak maju sehari, Bapak Ibu tertinggal 1 minggu. Bapak Ibu tidak maju dalam 2 hari, tidak ada kemajuan dalam 2 hari, Bapak Ibu tertinggal 2 minggu. Bapak Ibu tertinggal 1 bulan, Bapak Ibu tertinggal 1 tahun. Tidak maju dalam 1 bulan, tidak ada kemajuan diri, tidak ada kemajuan pelayanan dalam 1 bulan, Bapak Ibu tidak mundur, Bapak Ibu mundur, tertinggal 1 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita melihat semuanya ini. Menurut saya demi kemajuan Injil. Filipi pasal 1 ayat 12. Apapun yang terjadi pada Paulus, apapun yang terjadi pada saya, harus demi kemajuan Injil. Dan itu yang membuat saya, wow, tadi Paulus, dia punya usaha keras, dia punya pergumulan demi kamu, demi jemaat. Mari studi, ambil doktor demi Kristus dan demi jemaat. Ya, supaya mereka benar-benar dilayani dengan maksimal. Nah, dari pembahasan saya tadi, kita menarik benang merah akademik, pastor, scholars. Satu benang merah yang menghubungkan antara Paulus, Agustinus, Martin Luther, John Calvin, Jonathan Edwards, dan seterusnya sampai John R.W. Stott, dan semua tokoh-tokoh, teolog-teolog, pastor-pastor, sampai ke John Piper dan D. A. Carson. Satu yang menghubungkan mereka semua yaitu menulis. Ya, Paulus, Agustinus, Luther, Calvin, Edwards menulis. Ya, nggak usah, oke lah kalau Bapak Ibu menulis buku,
mungkin langsung, waduh Pak, susah mikir nulis buku. Nggak usah, tulis saja khotbahmu. Minimal khotbah, ini kekuatan. Minimal khotbah kita tulis. Doa kita tulis. Satu waktu dibaca oleh anak kita atau cucu kita. Wih, ini doa kakek saya. Dalam sekali, Papa. Papa, doa kakek saya ini dalam. Belum pernah saya baca doa seperti ini. Wow, Bapak Ibu jangan pandang enteng pemikiran-pemikiran yang kita rendam sebagai seorang scholars, pastor, misiolog, misionaris, dan juga seorang educator. Bapak Ibu, menulis itu memiliki kekuatan. Apa kekuatan menulis? Satu, dengan menulis, maka saya bisa membaca dengan kritis dan membaca dengan bertujuan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hobi membaca, suka membaca, ya bagus. Tapi belum tidak begitu efektif kalau Bapak Ibu tidak menulis. Kenapa? Karena orang yang membaca itu daya simpan, daya tampungnya kecil. Tapi dengan menulis yang dibaca, ya kita membaca dan menulis yang kita baca, ini sesuatu yang akan tinggal tetap banyak. Saya sudah membaca Saya masih mengingat apa-apa yang saya tulis, apa-apa yang saya baca. Karena di sini kekuatan menulis. Kekuatan menulis yaitu membuat orang memiliki kemampuan membaca dengan kritis dan membaca dengan bertujuan. Ya, yang kedua, kekuatan menulis yaitu melatih kecakapan berpikir seutuhnya. Dengan menuliskan kita tahu pendahuluan, isi, penutup, rangkaiannya, alurnya, pokok pikiran, kesinambungannya, konsistensinya, koherensinya, korespondensinya. Kita tahu. Maka itu kalau orang menulis itu akan terbiasa berpikir seutuhnya, kritis, dan kita melatih diri menjadi orang yang terampil berpikir. Bapak Ibu coba lihat, kebanyakan para penulis biasanya terampil berpikir. Saya mengundang Bapak Ibu, jangan tunggu heboh dulu, jangan tunggu hebat dulu. Jangan tunggu hebat dulu baru menulis. Ya, tapi tulislah. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti pimpin kita. Apalagi kalau Bapak Ibu menulis dengan beban. Wah, I want to write down about this point because I have heavy burden. So I have to write down. Kalau Bapak Ibu menulis dengan beban, itu diberkati oleh Tuhan, dan beban itu jawaban Tuhan untuk saudara dan untuk dunia. Mari kita, yang ketiga, kekuatan menulis menjaga diri sendiri dan menjaga pikiran sendiri dan menjaga ajaran sendiri. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, seperti Paulus kemukakan kepada Timotius. Awasilah dirimu atau mengawasi dirimu dan mengawasi ajaranmu. Salah satu caranya yaitu menulis. Itulah kekuatan menulis. Yang keempat. Kekuatan yang keempat menulis yaitu kekuatan mempertanggungjawabkan kesarjanaan kita sekalian, Bapak. Mempertanggungjawabkan ke master teologi kita, mempertanggungjawabkan doktor teologi kita. Kalau Bapak Ibu master, doktor dan tidak menulis atau belum menghasilkan tulisan, nanti mata orang akan melihat kita terus. Mana. Mereka menunggu gitu. Ayo Pak. Ya, mana? Saya bersyukur Pastor Samuel Aston sudah, Pastor Dr. Render, Dr. Samuel meng-launching buku. But next year, satu buku lagi. Ya, satu buku lagi. Biarlah orang mengkritik, saya nggak peduli. Buku saya Teologi Abu-Abu, pertama kali saya tulis buku itu, dikritik oleh banyak teman-teman saya. Ini apa Pak Stevi, kok tebal-tebal ya? Ya, mereka tebal-tebal, apa isinya Pak? Agak nada negatif sekali ya. Apa isinya kok tebal sekali? Saya jangan sambil saya karena jengkel, saya bilang begini, enggak, kalau Bapak mau ambil saya untuk lap meja. Ambil lagi untuk pakai lap meja. Karena saya masih terpukul dengan tidak tahan. Waktu itu tidak tahan dihina-hina. Karena banyak orang pandai enteng dengan buku Teologi Abu-Abu yang saya tulis pertama kali. Ya, tapi kemudian ada seorang pendeta sebelum saya diundang ke Medan. Lalu pendeta itu sebelum saya khotbah, dia ambil waktu
untuk memperkenalkan diri saya, namun juga dia bilang, Pak, jemaat sekalian, saya minta maaf, saya mengaku dosa. Waktu saya membaca buku pertama kali Dr. Steffrey tentang teologi abu-abu, waktu itu di Batu Malang, saya tertawa dan saya merendahkan bukunya. Tapi saya mengaku itulah kebodohan saya. Saya baru tahu buku itu punya standar studi teologi doktor sampai di STB Semarang, gereja sekolah baptis. Saya ditelepon oleh Pak Sentot dulu waktu dia sebagai rektor, sebagai ketua di sana. Dia bilang, Pak Steffrey, saya menggunakan buku Bapak wajib untuk prom doktor di STT Baptis. Nah, itulah. Biarlah Bapak Bu, awal-awalnya mungkin banyak orang akan melook down, maka meludahilah. Tak apalah, tak apa. Tulis saja. Ya, mereka aja belum tulis kok. Nah, lalu yang kelima, ini warna putih, saya sengaja supaya itu berkenaan dengan orang lain. Nomor 1 sampai nomor 4 itu berkenaan dengan diri kita. Kekuatan menulis itu berarti besar untuk diri penulis. One more time. Berarti besar, sangat signifikan pengaruhnya untuk si penulis. Ya. Tapi baru kemudian berarti bagi orang lain. Satu, kekuatan menulis itu mewariskan kebenaran dan mewariskan cara berpikir. Orang yang membaca buku-buku saya wariskan kebenaran, tapi juga saya wariskan cara pikir saya kepada next generation. Yang keenam, tulisan kita entah tebal atau sedikit tipis buku halamannya, pasti mempengaruhi dunia secara mendasar dan mendunia dengan kebenaran yang esensial. Karena itu Bapak Bu, tolonglah tulislah sesuatu yang esensial. Jangan tulis sesuatu yang sial-sial. Yaitu bagaimana kunci bahagia. Aduh, enggak usah tulis itu enggak esensial. Bapak Ibu, itu tidak akan menjadi rujukan. Tidak akan menentukan pola pikir dunia. Tidak akan mempengaruhi jemaat kalau hanya kunci sukses, kunci bahagia. Itu enggak usah lah, itu tidak esensial. Mari menulis sesuatu yang esensial. Mari menulis sesuatu yang sangat mendasar, sangat substansial, sangat esensial, yang memang mau tidak mau di kebenaran itu harus dikonsumsi oleh gereja sepanjang zaman. Mari kita satu waktu ya belajar menulis sama-sama ya. Dan pertama menggumuli topik-topik yang esensial supaya dibaca oleh gereja sepanjang masa. Jangan tulis topik-topik yang sifatnya kontemporer yang dibaca oleh gereja 2 tahun, setelah itu jadi sudah dibuang karena tidak relevan lagi. Tulislah sesuatu topik yang memang tidak akan hilang sepanjang masa, Bapak Ibu. Dan mari menulis sesuatu yang memang menjadi terang, ya terang bagi dunia, terang bagi bangsa, terang bagi gereja. Mari tulis sesuatu yang wow, orang sampai melihat cahaya itu. Inilah masukan saya untuk Bapak Ibu, supaya kita menulis sesuatu yang wow begitu, yang tidak akan pernah redup, bercahaya dari abad ke abad, seperti tulisan Agustinus tentang the city of God, bercahaya dari abad ke abad sampai sekarang. Tulisan John Calvin bercahaya, the Institute of Christian Religion bercahaya sampai sekarang. Mari pikirkan, tulislah tesis juga, tulis skripsi, disertasi, bercahaya sampai generasi selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekianlah presentasi saya untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih. Saya kembali.